Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Anissa Aulia selaku Ketua Kelompok 5. Dan teman-teman saya ada Saya Tri Wahyuni. Halo guys, perkenalkan nama aku Andi Marani Faisan dari kelas G nomor urut 16 NIM 240305502007 Fakultas Gizi Universitas Negeri Makassar. Saya Aulia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Sahabira. Baik, pada kali ini kami akan menampilkan contoh dan identifikasi kerusakan pada buah, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya bahan pangan ini penting untuk kesehatan. Namun, bisa saja terjadi kerusakan, baik itu dari faktor lingkungan, cara penyimpanan, dan karena mikroorganisme. Nah, melalui video ini, kami akan menjelaskan apa saja penyebab dan cara menanganinya. Baik, sebelum kami menjelaskan faktor penyebabnya secara spesifik, saya akan menjelaskan 5 faktor umum yang terjadi akibat kerusakan baik pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang pertama yaitu adanya kerusakan biologis, yang dimana disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur. Contohnya pada apel membusuk karena infeksi bakteri atau jamur. Yang kedua yaitu karena faktor kerusakan entomatis, yang dimana disebabkan oleh serangga yang menyerang tanaman atau hasil panen. Contohnya pada jagung berlubang akibat ulat yang memakan bijinya. Yang ketiga karena kerusakan kimiawi, yang dimana disebabkan oleh reaksi kimia atau kontaminasi zat beracun. Contohnya kacang tanah beracun karena terkontaminasi. Yang keempat karena kerusakan fisik. Ini disebabkan oleh benturan ataupun tekanan. Contohnya pada tomat penyok karena terjatuh saat panen atau pengangkutan. Dan yang terakhir yaitu akibat dari kerusakan mekanis, yaitu disebabkan oleh perlakuan kasar. Contohnya pada beras patah akibat tekanan pada saat penggilingan. Nah, setelah kita melihat hasil observasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kerusakan dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian dapat terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama karena faktor lingkungan, yang kedua karena adanya penyimpanan yang tidak tepat, dan yang ketiga yaitu adanya penyerangan hama maupun jamur. Nah, adapun beberapa tips agar bahan pangan kita tetap baik dan segar. Yang pertama dimulai dari sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini baiknya disimpan di kulkas dengan kelembapan yang cukup. Gunakan wadah tertutup ataupun plastik berlubang dan jangan mencuci sebelum disimpan. Yang kedua, pada buah-buahan, simpan buah cepat matang seperti pisang maupun mangga di tempat yang sejuk. Pisahkan buah penghasil etilen seperti apel dan pisang dari yang lain. Dan yang ketiga, mencuci sebelum dikonsumsi. Yang ketiga ada biji-bijian. Baiknya biji-bijian ini disimpan di tempat yang kering dan kedap udara. Selanjutnya hindari sinar matahari langsung. Pertama, kacang kedelai yang membusuk ditandai dengan tekstur lembek, bau menyengat, dan terkadang berlendir. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh kelembaban tinggi, penyimpanan terlalu lama, serta sirkulasi udara yang buruk. Kedua, tomat. Tomat yang membusuk biasanya memiliki kulit yang mengerut, tekstur sangat lembek, dan mengeluarkan cairan berbau asam. Penyebab utamanya adalah kelembaban yang tinggi, suhu penyimpanan yang tidak sesuai, serta benturan saat transportasi. Yang ketiga, pisang. Pisang yang memiliki banyak bercak hitam menandakan bahwa pisang sudah sangat matang. Jika bercak semakin luas dan kulitnya lembek, berarti proses pembusukan sudah terjadi. Hal ini disebabkan oleh pelepasan gas etilen yang mempercepat pematangan, suhu penyimpanan yang tinggi, serta kontaminasi bakteri atau jamur. Jelaskan tentang kerusakan pada kacang mete. Yang pertama adalah warnanya yang berubah seperti kecoklatan, kehitaman, ataupun bercak jamur. Yang kedua adanya tekstur yang menjadi lembek, berlendir, ataupun terlalu keras. Yang ketiga adanya bau tengik atau bau apek akibat oksidasi pada kacang mete. Dan empat, ada rasa pahit atau rasa asam yang menandakan ketengikan. Adapun penyebabnya, yang pertama penyebab penyimpanan yang tidak tepat seperti kelembapan tinggi, suhu panas. Yang kedua ada oksidasi lemak akibat paparan udara dan cahaya. Yang ketiga ada kontaminasi jamur dan bakteri dari lingkungan lembab. Dan empat, serangan hama seperti kutu ataupun serangga. Cara mencegahnya, yang pertama simpan dalam wadah kedap udara di tempat sejuk dan kering. Dua, hindari paparan sinar matahari dan udara terbuka. Tiga, gunakan kulkas atau freezer untuk menyimpannya lebih lama. Dan keempat, pastikan tempat penyimpanan bebas dari hama dan
kelembapan. Menjelaskan tentang kerusakan labu siam. Yang pertama adalah warnanya menguning, mencoklat, ataupun berbentuk hitam. Yang kedua tekstur lunak atau berlendir. Yang ketiga ada baunya yang berubah menjadi asam atau busuk. Yang keempat dia munculnya jamur. Dan yang kelima bentuknya mengkerut atau menyusut. Adapun penyebabnya, yang pertama penyimpanan yang tidak tepat, dua kontaminasi mikro, yang ketiga proses pembusukan alami, dan yang keempat kerusakan fisik. Adapun cara mengatasinya, simpan di tempat yang sejuk atau kulkas, hindari kelembapan yang berlebihan, dan gunakan sebelum terlalu lama disimpan. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada jeruk peras. Yang pertama adalah perubahan warna yang menjadi kecoklatan atau berjamur, dua tekstur lembek atau berlendir, yang ketiga baunya asam atau berubah menjadi busuk, yang keempat adanya rasanya lebih asam atau pahit atau bahkan bisa berasa seperti alkohol. Adapun penyebabnya, yang pertama kontaminasi bakteri atau jamur, dua paparan udara akibat oksidasi, ketiga ada kelembapan tinggi, dan keempat ada penyimpanan tidak tepat. Adapun pencegahannya, simpan di tempat sejuk dan kering, hindari paparan udara dengan penyimpanan dalam wadah tertutup. Segera konsumsi setelah diperas, dan yang terakhir, cuci jeruk sebelum diperas untuk mengurangi kontaminasi. Oke, saya akan membahas tentang kerusakan pada ubi jalar. Yang ini, kerusakan pada ubi jalar bisa disebabkan oleh faktor fisik, penyakit, dan lingkungan, ataupun ciri-cirinya, penyebab, dan kerusakannya. Yang pertama yaitu kerusakan fisik. Ciri-cirinya yaitu ada luka, goresan, atau memar pada kulit ubi. Bentuk ubi tidak sempurna atau retak. Bagian dalam ubi cepat membusuk. Penyebabnya yaitu panen yang tidak hati-hati atau penggunaan alat panen yang tajam. Penyimpanan dan pengangkutan yang tidak baik. Kedua yaitu kerusakan akibat penyakit. Penyakit bercak daun. Cirinya yaitu bercak coklat pada daun yang bisa menyebar ke ubi. Penyebabnya yaitu infeksi jamur akibat kelembapan tinggi. Yang ketiga yaitu kerusakan akibat lingkungan. Suhu penyimpanan tidak tepat pada ubi. Cirinya yaitu ubi mengeras atau mulai bertunas. Penyebabnya yaitu penyimpanan pada suhu terlalu rendah atau tinggi yang menyebabkan ubi mengeras dan mulai bertunas. Selanjutnya saya akan membahas sayur kol. Yang ini, sayur kol dapat mengalami berbagai jenis kerusakan pada akibat faktor biotik maupun antibiotik. Adapun kerusakan umum terjadi, ciri dan penyebabnya, yaitu kerusakan akibat hama. Cirinya yaitu daun berlubang-lubang, tidak beratur, bisa habis sisa tulang daun. Penyebabnya yaitu serangan ulat yang makan daun pada malam hari. Kedua yaitu ular daun kubis. Daun bolong kecil-kecil sering temukan ulat kecil berwarna hijau. Serangan ulat yang menyerang daun bagian dalam dan luar. Adapun kerusakan akibat penyakit. Cirinya yaitu ujung daun menguning, bentuk ubi, batang menghitam, dan membusuk. Penyebabnya yaitu bakteri yang menyebar melalui air atau serangga. Akar kada yaitu akar membengkak seperti gada, pertumbuhan tanaman, dan habitat. Penyebabnya yaitu infeksi jamur di tanah yang lembab. Yang ketiga yaitu kerusakan akibat faktor lingkungan, yaitu kekurangan air. Cirinya yaitu daun layu, kering, dan pertumbuhan terhambat. Penyebabnya yaitu kurangnya penyiraman atau musim kemarau yang panjang. Selanjutnya saya akan bahas tentang kacang hijau. Yang ini yaitu kerusakan pada kacang hijau dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti hama, penyakit, atau kondisi lingkungan yang buruk. Adapun beberapa jenis kerusakan pada kacang hijau, ciri-ciri dan penyebabnya. Yang pertama yaitu kerusakan pada hama. Cirinya yaitu daun menggulung, mengguning, dan pertumbuhan tanaman terhambat. Penyebabnya yaitu serangan kutu daun yang menghisap cairan dari daun dan batang. Ciri yang lain yaitu daun berlubang-lubang, tidak beratur hingga habis dimakan. Penyebabnya yaitu ulat menyerang daun dan tunas muda pada malam hari. Yang kedua yaitu kerusakan akibat penyakit. Cirinya yaitu muncul lapisan putih seperti pada daun dan bercak coklat atau ungu pada daun yang bisa meluas menyebabkan daun rontok. Cirinya penyebabnya yaitu infeksi jamur akibat kelembapan tinggi dan serangan jamur akibat lingkungan yang lembab. Yang ketiga yaitu kerusakan akibat faktor lingkungan, yaitu kekeringan. Ciri yaitu daun layu, kuning, dan pertumbuhan terhambat. Akar membusuk dan menguning dan tanaman mati. Penyebabnya yaitu kekurangan air atau kondisi tanah yang terlalu kering dan drainase buruk atau curah hujan yang tinggi. Ini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah wortel, yang kedua semangka, dan ketiga kacang tanah. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dan penyebab kerusakan pada wortel, semangka, dan kacang tanah. Yang pertama adalah wortel. Ditandai dengan ciri-ciri bau yang tidak sedap, tekstur yang lembek, dan rasa yang berubah, disebabkan oleh kelembapan udara yang cukup tinggi. Yang kedua adalah semangka, ditandai dengan mengeluarkan bau yang asam dan menjadi lembek atau berlendir. Sedangkan yang ketiga adalah kacang tanah, yang ditandai dengan perubahan tekstur warna dan
Baik semuanya, itulah tadi hasil observasi kami dari kelompok 5. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Dan jangan lupa, simpan bahan pangan dengan baik, jaga kebersihan dan periksa rutin agar bahan pangan kita tetap segar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.